Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah, langsung saja pada video kali ini untuk melengkapi tugas mata kuliah filsafat dan ilmu logika, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dengan menerapkan nilai-nilai humaniora. Sebelumnya, dosen pengampu Bapak Robi Sepria MPDI. Adapun yang kami bahas pada video kali ini adalah tentang pengertian ilmu pengetahuan dan humaniora, hubungan antara ilmu pengetahuan dan humaniora, dan proses penyelesaian konflik. Nah, langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian ilmu pengetahuan dan humaniora. Apa sih pengertian ilmu pengetahuan dan humaniora? Nah, secara etimologi, ilmu pengetahuan berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ilm, yang berarti tahu, memahami, atau mengerti. Nah, jadi dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah memahami suatu pengetahuan. Sedangkan secara terminologi, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran, di mana pengetahuan tersebut dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Nah, sedangkan menurut para ahli, ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan mengetahui untuk meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia itu sendiri. Selanjutnya, pengertian dari humaniora. Secara etimologi, humaniora berasal dari kata keadaan atau adjektif humanus dalam bahasa Latin yang berarti manusiawi. Sedangkan secara terminologi, humaniora atau ilmu budaya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia agar menjadi lebih manusiawi dan berbudaya. Nah, pada hakikatnya, humaniora itu adalah ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup studi agama, filsafat, seni, sejarah, dan ilmu-ilmu bahasa. Nah, sedangkan menurut para ahli, humaniora adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan membuat manusia lebih manusiawi. Nah, yang dimaksud dengan manusiawi di sini adalah dalam pengertian manusia yang lebih berbudaya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu hubungan antara ilmu pengetahuan dan humaniora. Apa sih hubungan antara ilmu pengetahuan dan humaniora? Nah, penguasaan perkembangan ilmu pengetahuan adalah amanat kemanusiaan. Oleh karena itu, harus memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia. Humaniora ini membawa nilai-nilai budaya manusia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh. Nah, tanpa humaniora ini, perkembangan ilmu pengetahuan tidak lagi bermanfaat bagi manusia. Pengembangan atau perkembangan yang banyak disusupi nilai-nilai bisnis menimbulkan hedonisme yang bermula di masyarakat bisnis dan berlanjut kepada masyarakat umum. Nah, di sini kualitas pikir tidak lagi berfokus pada hal-hal hafalan, materi buku, konsep mati, tetapi ditingkatkan dalam hal kritik, perspektif yang lentur, dan tidak terpaku pada dogma dan juga penggalian nilai-nilai yang ada di dalam suatu bidang. Baiklah, kita masuk ke poin yang ketiga atau 2.3 yang akan dijelaskan oleh Wildan. 2.3 Proses penyelesaian konflik. 1. Prioritaskan hubungan baik. Sangatlah mudah untuk kita mengabaikan penyebab konflik dan menunjukkan anggota tim yang memiliki pandangan berbeda.
Ini adalah pola pikir yang salah. Anda lebih cenderung menyalahkan orang lain, tidak mendengarkannya. Anda akan gagal untuk mengakui masalah yang sebenarnya. Cara ini akan merusak hubungan baik antara anggota tim dan akan memperbesar masalah. Sebelum mendiskusikan masalah, pastikanlah bahwa permasalahan itu tidak sepenuhnya terjadi karena kesalahan seseorang. Setiap orang bertanggung jawab akan hal ini. Lalu sangatlah penting untuk memberikan keterlibatan kita dalam masalah dan menyatakan dengan jelas bahwa kita mendengarkan pendapat semua orang, bukan menuduh. 2. Penyebab masalah yang terjadi bukanlah karena orang. Bagaimana caranya? Katakan dengan jelas bahwa masalah tidak pernah terjadi sepihak. Masalah memerlukan kolaborasi, dan yang lebih penting, masalah tidak perlu diambil secara pribadi. Kita tidak sedang menuduh seseorang, tetapi mencari cara untuk menanganinya. Mengapa ini diperlukan? Jika hal-hal diambil secara pribadi, segala akan menjadi di luar kendali. Setiap orang akan bersikap tidak rasional dan mengabaikan pendapat orang lain. Lalu kita akan sulit untuk mencari tahu masalah yang sebenarnya, karena kita tidak mendapatkan gambaran yang jelas akan masalah tersebut. Ini disebabkan oleh asumsi masing-masing. Terlepas dari perbedaan pendapat yang dimiliki, kita harus menekankan bahwa masalah bukanlah hasil yang dibuat oleh orang lain. Ini hanya perbedaan perspektif. Jadi jika kita mencoba untuk melihat masalah dari sudut pandang orang lain, kita dapat memahami perbedaan pendapat yang ada. 3. Jangan menyalahkan orang lain. Dengarkan semua pihak. Bagaimana caranya? Hal penting yang harus rekan pembaca ingat adalah jangan menyalahkan orang lain. Mintalah pendapat semua orang. Sangatlah penting untuk membuat setiap berkontribusi dalam diskusi. Keterlibatan seorang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah agar setiap orang dapat merasa dihargai. Mengapa diperlukan? Tak ada seorang pun yang ingin diabaikan. Jika seorang merasa diabaikan, maka ia akan menjadi agresif. Tentunya ini bukan yang diharapkan dalam sebuah diskusi. Mengakui dan diakui sama-sama penting. Jadi, pastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengutarakan pemikirannya. Jika pendapat seseorang didengarkan, maka ia juga akan mudah untuk mendengarkan pendapatnya. Cara mudah untuk membuat orang yang merasa terlibat adalah mengundangnya untuk berbicara terlebih dahulu. Dengan begini, ia menyadari bahwa pendapatnya juga didengar. Tunjukkan juga bahwa Anda benar-benar mendengarkan mereka dengan memberikan kontak mata langsung dan anggukan. Yang terpenting adalah jangan memotong pembicaraan jika seorang belum menyelesaikannya. 4. Dengarkan lalu ikuti. Bagaimana caranya? Pastikan semua orang saling mendengarkan atau dengan yang lainnya. Ini dapat dilakukan dengan memberi kesempatan berbicara secara bergiliran terlebih dahulu sebelum berlanjut ke diskusi. Sekali lagi, tekankan bahwa masalah itu bukanlah masalah seseorang dan tidak perlu membuat alasan. Mengapa diperlukan? Dengan berbicara secara bergantian, setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan dapat saling mendengarkan satu dengan yang lainnya. Ini juga membangun kemauan seorang untuk mendengarkan pendapat orang lain, sekalipun itu berlawanan dengan pendapat yang demikiannya. 5. Pahami fakta yang ada dan nyatakan masalahnya. Bagaimana cara? Tuliskan semua faktanya terlebih dahulu, lalu tanyakan semua orang tentang informasi-informasi yang diketahuinya. Mengapa ini diperlukan? Terkadang orang lain tidak mengetahui fakta yang kita ketahui. Melewatkan beberapa fakta penting membuat penangkapan masalah menjadi tidak akurat. Ini juga membawa setiap orang seperti perbedaan pendapat yang dimiliki dan orang-orang menyatakan pemikirannya. Mintalah mereka untuk menuliskan fakta-fakta yang mereka ketahui setelah semuanya selesai. Semua fakta tersebut dapat dibagikan sehingga setiap orang memiliki kepergian yang sama akan masalah yang terjadi. 6. Selesaikan masalahnya bersama. Bagaimana caranya? Ketahuilah apa yang dipikirkan oleh setiap orang yang dinilai waktunya untuk menyelesaikan konflik yang ada. Pada tahapan ini, setiap orang harus mengerti permasalahannya dengan baik. Jadi setiap orang dapat memberikan solusi terbaik.
Ini jauh lebih baik dibandingkan hanya meminta pendapat solusi dari satu orang saja. Mengapa ini diperlukan? Mendapatkan solusi dari setiap orang merupakan hal yang penting karena setiap orang akan merasa dilibatkan dan opini mereka dipertimbangkan. Ini juga akan terbaik untuk permasalahan yang ada. Setiap orang artinya akan puas dengan keputusan yang diambil. Setelah berdiskusi, mintalah setiap orang untuk memberikan solusi. Kemudian evaluasi setiap solusi yang masuk dan pilihlah pembaca lakukan saat menghadapi konflik di dalam tim. Dan khususnya jika Anda adalah pemimpin dari tim tersebut, semoga artikel ini berguna bagi para pembaca dan konflik yang dimiliki oleh rekan pembaca dapat terselesaikan dengan tepat. 3.1 Secara etimologi, ilmu pengetahuan berasal dari kata bahasa Arab yaitu ilmu yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Jadi dapat diartikan bahwa pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran, di mana pengetahuan tersebut dapat diperiksa dan ditelah atau kontrol dengan kritis oleh setiap seorang yang ingin mengetahui. Sedangkan menurut para ahli ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataannya dalam alam manusia. Selanjutnya, humonoria. Secara etimologi, humonoria berasal dari kata kesadaan atau adjektif humanus dalam bahasa Latin yang berarti manusiawi. Secara terminologi, humonoria atau ilmu budaya adalah ilmu mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya. Pada hakikatnya, humonoria adalah ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mencangkup studi agama, filsafat, seni, sejarah, dan ilmu-ilmu bahasa. Humaniora membawa nilai-nilai budaya manusia. Nilai-nilai tersebut adalah universal. Tanpa humonoria, pengembangan ilmu pengetahuan tidak lagi bermanfaat bagi manusia. Pengembangan atau perkembangan yang banyak disusupi nilai-nilai masyarakat umum. Kualitas pikir tidak lagi berfokus pada hal-hal hafalan, materi, buku, konsep mati, tetapi tidak tingkatkan dalam hal kritik. Perspektif yang luntur tidak berpaku pada dogma dan panggilan nilai-nilai yang ada di dalam suatu bidang. Jadi, kesimpulannya, secara etimologi, ilmu berasal dari kata bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Sedangkan pengetahuan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge, yang artinya pengetahuan. Sedangkan humonoria secara etimologi berasal dari kata keadaan adjektif humanus dalam bahasa Latin yang berarti manusiawi. Selanjutnya secara terminologi. Secara terminologi, ilmu adalah usaha-usaha untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia itu sendiri. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Nah, sedangkan pengetahuan secara terminologi, pengetahuan adalah sesuatu yang terjadi dalam diri manusia yang diperoleh dari hasil pencarian manusia itu sendiri. Nah, jika digabungkan, ilmu pengetahuan secara terminologi adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran, di mana pengetahuan tersebut dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Di sisi lain, humonoria secara terminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia agar lebih menjadi manusia yang lebih berbudaya dan manusiawi. Nah, pada dasarnya hubungan antara ilmu pengetahuan dan humonoria ini, tanpa humonoria, perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak lagi bermanfaat bagi manusia. Nah, selanjutnya proses penyelesaian konfliknya. Nah, yang pertama, kita harus memprioritaskan hubungan baik. Yang kedua,
Ingat, penyebab masalah bukan dari orang-orang. Yang ketiga, jangan menyalahkan orang lain. Yang keempat, pahami fakta yang ada dan nyatakan masalahnya. Yang kelima, selesaikan masalah secara bersama. Selanjutnya, adapun cakupan dari humaniora ini yaitu ilmu teologi, filsafat, hukum, sejarah, budaya, kesusastraan, psikologi, logistik, bahasa, dan kesenian. Nah, selanjutnya, ilmu pengetahuan itu merupakan gabungan dari berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dengan adanya sebab akibat atau kausalitas. Dan ilmu pengetahuan ini berasal dari rasio dan fakta. Di sisi lain, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. Jadi, jika menggunakan humaniora, maka kita harus berpikir dengan logika, jangan hanya dengan perasaan. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami jelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai humaniora. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.